apa? Ada Kepahitanku. sadar seas Oh, on my kesakitanku. domain. Salah ya? Ya. Rasakan Akulah kesakitanku. ratu laut. Ternyata di feel back itu farsa bang. Oh salah ya? Salah. Oh iya. Akulah ratu laut selatan ini di keluar ya. Gak ada Kalea kakaknya jadi dan Hylosnya pindah ke Onyx. Dan seperti apa yang disampaikan sama Ranger Mas adalah adanya hero yang punya ambush power trapping. Kadita. Karena dia menutup ke Novaria. Ya. Itu sense-nya berarti tandanya dia pengen main ke Ambus Power. Tapi Kadita kita tahu biasanya ada di roamer ya. Karena kalau kita bicara soal dia bermain sebagai mid laner, jelasnya lebih sering buat terlihat karena dia harus cari level juga. Bukan tipikal yang harus bisa nunggu lama di dalam bush juga. Tapi nanti bisa kalau sudah ada di atas menit yang ke-5. Oke, seperti apakah kejadiannya untuk game yang kedua? Mampukah Onyx menyamakan kedudukan atau sang raja dari segala raja akan tetap di posisi atas tanpa tergoyahkan sama sekali? Ini dia kesempatan untuk sang Raja Langit membalikan keadaan atas leg yang pertama dan juga game yang pertama. Mampukah Onyx Bucket atau sang Raja akan dominasi dengan satu season mereka? MPL Arena, mana tabung tangannya? Let's go to the land now. Yes, ini match yang sangat-sangat penting pastinya untuk Onyx sendiri ya, yang lagi butuh kemenangan juga. Walaupun RRQ ini ya tetap tidak tergeser sama sekali juga untuk sejauh ini di arah posisi paling pertama. Udah, Tapi ya, udah bukan soal poin gak sih, Yul? Iya. Kalau udah Royal oh Derby, ya, gengsi, pride. iya kan Derby Klasik itu udah pride banget sih. Udah Benar. bukan tentang soal siapa yang dapetin poin. Dan ini dia silakan untuk emblemnya Umawa dan juga Ul. Ya, match untuk Kadita, Pull Yourself juga ada di sana. Lumayan, lebih maksimalin lagi untuk efek-efek Petrify yang dibawakan dengan Rings. Dan ya, 2 match juga untuk Harit jelasnya. Karena gold laner yang Harit. Festival of Blood berarti dibawakan dengan Toy juga. So ya, let's say sekarang dari keduanya juga akan bermain dengan sedikit pasif sampai punya potensi melakukan solo kill. Ya, dan sejauh ini Kairi masih fine-fine aja nih untuk farming ya. Masih unggul level juga sekarang dan bahkan bermain agresif. Oke Kairi dan itu dia Petrified Gaming. Terlalu terburu-buru, tapi nampaknya mungkin kalkulasi yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ ini masih cukup oke ketika dia akan punya Petrify lagi di level 4 nantinya. Tapi Rins akan coba untuk memaksa seorang Sans mengeluarkan Purify-nya, tapi tidak bisa. Susu jenis coming, memaksa ke arah belakang, Present tersangkut tapi Shadow Kill terbagi menjadi 2 dan itu dia. Tidak ada yang bisa dimakan oleh seorang Kairi. Iya. Tapi terlalu banyak poin source skill yang keluar dari RRQ. Iya. Ini menjadikan hal penting loh. Yap. Karena belum jadi Fury Hammer juga tadi soalnya untuk Kairinya, secara damage juga belum cukup. Plus damage-nya kebagi tadi pas ngejar ke belakang dengan adanya 2 orang sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi dengan adanya gangguan nih Lutfi udah mulai nempelin Susujin. Tapi Ludwig kalau terlalu offset kayak gini juga ini gak baik banget. Ini bisa dimakan dengan sia-sia karena Sans gak bisa melakukan following up. Lihat sanksi tersuding oleh seorang Idok. Lutfi Sakratul Maut, Sans Sakratul Maut dan bahkan satu poin kill akan didapatkan. Revitalize trigger yang sangat baik dari Idok. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini Ambus Power dan Petrify. First blood of play from Rincia. Bakal coba di following up tapi lihat sama taraf Guardian di depan sana. Menutup jalan dari seorang Sans. Perpasukan dari tim Onyx mereka sepertinya akan coba untuk semaksimal mungkin menghentikan seorang Susujin. Tapi nampaknya Susujin melakukan sedikit decoy dan retribution di sampai membalaskan kembali keadaan dari tim Onyx. Lihat Susujin gak langsung masa menuju ke arah Turtle. Dia nge-decoy dulu, dia keluar dulu untuk dapetin absorb, dia masuk lagi untuk retribution yang presisi. Ya, dan mulus banget untuk RRQ ya. Meskipun memang jalan mereka lumayan, di mana mereka masih memaksakan untuk mendapatkan purple buff yang harusnya dilepaskan sebentar lagi. Cuma tadi adalah yang mulus bagaimana masuknya si Rins ya? Rins bener, karena yang tumbang juga itu adalah Lily. Iya, dan dia kayaknya gak expect bakal kejadiannya secepat itu ya. Karena Semua berlangsung begitu cepat. tapi kan Petrify-nya soalnya kepake juga tadi. Iya. Kan pull yourself ya. Iya, Cepet. itu kalkulasi yang mungkin miss Yep. terhitungnya. Ya, dan burst-nya langsung hilang seketika loh ya. Padahal belum ada satu item yang jadi loh. Oke, tapi lihat Idok League of defensive bakal coba dipasang. Dan lihat, langsung rough wave, tidak berhasil menenggelamkan sosok seorang Kairi. Ketinggalan dengan kondisi seperti ini, nampaknya membalikan kembali keadaan. Tapi lihat one by one situation di arah bottom lane, Toy! Situation yang hampir saja bisa dimenangkan oleh seorang Savero. Tapi nampaknya aku suka
permainan emosionalnya Xavero. Dia tahu dia harus tarik mundur. Dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Yap. Oke, dan ini dia untuk audience prediction ya, 76% bagi RRQ, tapi Oke, Petrify Gaming tidak bisa terlalu terburu-buru karena adanya Purify Save the Day dan bahkan Keyboy di depan sana menyelamatkan seorang Rins. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban, damage-nya terlalu sakit dan Susuchin. Tapi nampaknya terbagi menjadi 4 adalah sebuah jawaban dan itu dia. Terbagi semua damage-nya, hampir saja double kill bisa didapatkan Kairi. Gila, 2 poin kill selalu ada di ujung tombak loh. Iya, dan Tapi almost is never enough. betul, dan idoknya yang tadi mau menahan damage-nya juga Om. Ini bagus banget sih. Ya 2 kali ya, 2 kesempatan tadi buat Kairi juga. Lumayan gemas memang. Gemes. Iya. Iya, sangat gemas pasti itu karena tipis dan lagi-lagi ya, memang harus saling berbagi damage dengan Shadow Kill. Iya. Sekarang Idok sudah mulai tampak membayang-bayangi Kairi, sedangkan Turtle yang sudah mulai spawn, lihat dijaga. Positioningnya lagi-lagi Rins yang harus diwaspadai, jangan sampai tiba-tiba masuk dengan Ocean Oddity-nya. Dan juga ini banyak yang bisa nantinya ngedodge untuk Shadow Kill loh. Ada Avatar of Guardian, ada Quicksand Guard, ada Rogue. Iya. Itu kan semua kayak bisa memutuskan koneksi dari Shadow Kill itu. Iya, rantai dari Shadow Kill tersebut ya, dan bahkan kita lihat di sini para pasukan dari Tim Onyx bahkan coba dipaksa. Keypoint pukul mundur. Membuat para pasukan dari Tim Onyx, mereka belum ada vision di mana Kairi berada, tapi nampaknya Sans di zoning out. Tidak ada Ferry. Apakah Retribution di Sun Point langsung suntik Kairi is coming. Dan Avatar of Guardian berhasil melakukan 2 bom mentok. Rampwave ke arah Sans. Toy mengeksekusi dengan sangat baik, tapi Xavero gak boleh sembarangan double kill from Toy. Lagi for triple kill. Tim Onyx wajib mundur harus, karena kalau tidak ini akan menjadi sebuah hal yang berbahaya. Kairi terdeteksi. No way Kairi. Jangan sembarangan, karena kalau bisa kita lihat Sky Piercer udah ada di tangan dari seorang Toy. Dan harusnya sudah aktif untuk dari Sky Piercer tersebut. Wah, ini juga Daironnya benar-benar jadi CCTV untuk kemana larinya Kairi. Ditempelin terus, dicari informasinya. Walaupun goal gap-nya nggak terlampau yang jauh ya Yep. dibanding game sebelumnya. Yes, tapi secara mappingnya semuanya dipegang dengan RRQ ya. Ya. Bagian topnya lihat sudah mulai didorong juga, outernya pecah. Di bagian bawahnya sudah mulai didorong dengan Sujin. Jadi ya dari Onyx-nya mereka harus bisa merespon meskipun Lutfi di sini cukup kebal, tapi mereka belum punya damage yang memadai sebenarnya untuk bisa melakukan pick up. Oke, tapi menyaksikan di mana Idok akan benar-benar di poking abis. Ya. Tapi Idok ini bisa jadi bait juga loh. Iya, nggak perlu recall lagi kan dia, langsung aja. Langsung aja nge-dep. Tapak dia. Langsung aja dia. DJ Khalid on the floor. Dia kan langsung Quicksand Guard yang ngebuat dirinya pun tak perlu buang waktu recall dulu. Sementara keadaan memang lagi dikuasain oleh RRQ. Dengan top lane yang sudah mulai dikuasai juga oleh pergerakan dari Kairi, dikasih space dulu untuk farming. Waduh, ini bahkan Turtle buff-nya bakal dilucuti oleh Sutsujin. Kairi benar-benar disuruh bermain tanpanya purple buff. Yep. Dan untungnya Hayabusa tetap bisa, dan ada game fake Om Wawa dan juga Aul, silakan. Ya, ini menjadi debut Kadita ya di MPL ID season ini setelah terakhir kali digunakan di season 14 oleh Sun. Oleh Onyx juga pada saat kalah atas Dewa. Lama banget ya berarti ya, Iya, season udah. 14. Ini season kemarin sih sebenarnya. Ini tapi lama. Lama. Baru muncul lagi nih sekarang. Kita break main seasonnya lama banget berasanya. Benar, tapi ya ini jadi satu surprise pick yang bagus banget juga. Orange! Itu dia. Kali ini berhasil men-trigger Purify, tapi di depan sana berpasukan dari Tim Onyx. Mereka berhasil mendapatkan 1 poin kill atas Rins. Tapi Shadow Kill terbuka. Informasi yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Worth it atau tidak pertukaran antara Rins dan juga Turtle. Aul. Yes. Wop. Oh, Kairi! Lihat itu, surprise dengan flicker yang dia miliki. Tapi Toy akan mencoba untuk men-screening di mana sosok Kairi berada. Dan itu dia, flickernya Avatar of Guardian. Gak berangkat siapapun dan bahkan Toy ter-take down. Nafsu membunuhmu dan Kairi still survive in the bottom lane. Oh, Daironnya justru terjebak. Oke, daerah bakal terjebak di depan sana. Revitalize bakal coba dipaksa dan para pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka benar-benar terlalu lama bermain di arah bottom lane terhadap seorang Toy dan juga Dairon. Yes, dan Raging Sensor Flicker tadi sebenarnya tepat ya mengarah ke Kairi. Betul. Tapi kuat Shadow. Dan backupan Keyboy yang langsung lari Keyboy. Aduh, Iya. kalau gue sih lebih ke arah Toy flicker untuk mendapatkan Kairi. Itu Mid nggak calculate worth it. ya. Itu nggak worth it. Iya, lebih ke 2 flicker yang terbuang sia-sia. Ya. Karena Dan bahkan Kairi gak tumbang. karena dia nganggep akan Sky Piercer-nya aktif kan. Dan Iya. backupannya masuk semua akhirnya. Dan Onyx, mereka berhasil untuk menjawab sedikit team fight yang terjadi tadi. Akhirnya ya ada jawaban untuk RRQ di mana kesalahan telah dibuat memang. Belum berakhir jelas untuk RRQ.
Dan kita punya MPL ID Extremer. Oh, oke. RRQ Skylar ya. Kita nggak tahu apakah dia balik lagi ke pro scene atau ke konten kreator ya. Tumben sendiri soalnya lagi ada di sini. Iya, biasanya bareng mulu ya. Udah kayak mau nyebrang bareng terus. Siapa yang kangen sama Skylar? Saya Oke. udah tapi ketemu sih kemarin tapi ya kangen main gameplaynya ya. kan. Oh iya, Iya, sorry. Kangen salah. teriak Blazing Duet from Skylar? Ya dibalaskan dengan Blazing Duet yang lainnya ternyata. Oke, boleh. Boleh ya, tapi untuk sekarang ya RRQ lagi kembali menguasai dan trigger kayak tadi sih. Purify itu bakal menjadi sebuah kunci untuk bagaimana mempanis keberadaan dari Red. Retribution dan Keyboy di depan sana terkena damage sangat besar. Tidak ada flicker, tapi satu hal yang sangat mahal informasi yang tidak bisa dibendung adalah Retribution dari Setsujin. Yap. Itu nggak ada. Nah kalau misalnya Onyx mau kontes kali ini sangat kesempatan untuk mereka. Walaupun kalah jumlah ya. Kalah jumlah. Ya, tapi Kyrie sudah mulai nyusul ya dari poin killnya jelas. Cuman dari levelnya Setsujin sudah maksimal banget nih. Langsung jadi target utama, tapi Lutfi. Lutfi! Ya ampun Lutfi! Dan di depan sana berpasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba untuk mendapatkan satu poin kill. Tapi Dairon tersisa hanya nama saja. Mencoba untuk melakukan zoning out. Terhadap seorang Kyrie, tapi saat bukan target utama. Shadow kill, terlalu sakit tapi masih ada quick send card. Baik time yang sangat mahal dan Retribution yang on point. Membuat Setsujin membalikan kembali keadaan. Kyrie di belakang sana tapi Xavero mencoba untuk membarter damage yang semaksimal mungkin dia bisa miliki. Setsujin berdansa, double kill. Tidak jadi untung Onyx. Ini dia, Setsujin. Salah satu jungler berdarah dingin. Membalikan keadaan yang sudah diunggulkan oleh Onyx. Tapi ternyata dinetralisir dengan sangat baik. Yes, dan Onyx. Wait, bentar. Oh, di Xavero. Di Xavero ya, purple buff-nya. Dan Onyx berhasil untuk setidaknya membuat dari Lord ini tidak akan menjadi pressure terlebih juga untuk mereka. Karena poinnya ini tumbang juga jadi hal yang mahal, Om. Aduh. Iya, dan sebenarnya masih bisa dikawal sih buat Lordnya ya. Tapi, di kontes kan ada hidup di sana. Tapi itu dia kenapa aku bilang, aduh, menuju ke arah purple buff-nya di arah Xavero. Karena Kyrie gak punya purple buff-nya di take over sama Setsujin. Aduh, bahaya banget kali ini. Mengerikan sekali. Sangat ya tentunya, tapi keadaan kembali tenang walaupun pertukaran antara outer middle turret udah terlihat ya. Dan sulitnya juga nih untuk bisa menangkap keberadaan dari Setsujin yang terlalu lincah, Om. Iya. Karena memang untuk Setsujinnya belum ada poin sama sekali juga. Dan kita melihat bagaimana dia bisa menangkap Sans juga tadi meskipun tidak memiliki ultimate. Dan gold leadingnya jelas ya 1.500an ini ada di tangan Setsujin juga. Dan mereka masih bisa unggul untuk RRQ-nya tapi akan sedikit menahan. Karena mau gak mau kalau mereka gak bertahan bisa ditabrak balik juga. Power Kyrie nih, Quad Shadow lompat ke tengah, sekarang bakal bisa makan siapapun loh. Nah, tapi kalau aku lihat ya Om, kalau memaksakan lagi range menuju ke arah Sans itu cuma buang-buang tenaga sih Om. Mending paksanya triggernya pakai Dairon. Oke. Karena kalau misalnya yang masuknya si Rins, dia nggak bisa keluar lagi. Kayak tadi tuh, udah nyangkut kan kalau misalnya kena Purify, Ya. udah nggak bisa apa-apa. Atau Idok ya yang triggernya. Iya Idok nggak masalah. Minimal Purify-nya ke trigger antara Idok atau Dairon itu terserah nggak masalah. Oke. Tapi ya memang Purify ini menjadi satu kuncian ya untuk kita selamat. Kembali lagi, Wok. Idok. Idok memberikan informasi tidak adanya Quad Shadow. Tapi lihat Setsujin terlalu sakit. Itu petir bukan sembarang petir. Ya, Berhasil mendapatkan sedikit positioning untuk seorang Keyboy. Tapi ternyata Idok lebih sakit. Tapi Lutfi, astaga Lutfi, gak boleh tumbang lagi. Gak boleh ya, dia membuka adanya Glorious Pathway. Tapi ternyata memang kayaknya lagi ada keraguan-raguan nih di sisi Onyx. Jadi gak ada teamfight lanjutan barusan. Ya tapi damage Setsujin kayak udah gak terbendung juga, itu sangat-sangat besar sekali damage yang sudah diberikan. Udah menuju item terakhir ya? Iya, item terakhir nanti setelah ini, karena sudah punya Wishing Lantern kan, buat Setsujinnya. So ya let's see untuk next Lord yang akan di-start juga bagi RRQ. Ya. Setup siapa yang akan jauh lebih rapi sekarang. Dan jujurnya juga ini item defense magicnya nggak ada yang mumpuni, Om. Kayak Iya, Lutfi juga betul. lebih kepecahan aja sih kalau Mungkin- dari tadi aku lihat. Kalau nggak salah tadi ada Athena Shield, tapi bukan di Onyx, Athena di Shield. Dairon, di Nah, Dairon. makanya yang dibutuhkan Onyx nih untuk gimana caranya menanggulangi damage dari Kadita dan juga Joy. Dari 5 hero cuma ada 2 rob di depan sana. Tapi lihat, Purify untuk Xavero sudah tidak ada informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim RRQ. Dan para pasukan dari tim Onyx, mereka membuat seorang Kyrie memberikan jalan. Tapi lihat itu dia Kyrie. Target untuk dengan Avatar of Guardian. Tidak berhasil melakukan siapapun. Sas di belakang sana free, tapi dapat Kyrie. Terjatuh.
Tyrant melakukan zoning out. Membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka 2-2, tapi perbandingannya tidak ada retribution. Susujin versus everybody. Mampukah dia bertahan di depan sana dan bahkan retributionnya 1 point. Lutfi. Astaga Lutfi tertinggal di depan sana. Bahaya sekali kondisi dari tim Onyx dengan tidak ada pandangan Lord yang langsung jalan ke arah bottom lane. Yes, dan job desk dari RRQ adalah deny semuanya yang ada di depan. Yep. Kairi adalah target utama. Kairi adalah target. Kairi mendarat di belakang di flicker lagi dan jadi stop. Ada Avatar of Guardian juga susulannya masuk semuanya. Tapi kuncinya satu, nggak ada Quad Shadow. Yap. Itu dulu. Dihabiskan dulu ya. Iya, pancing Quad Shadow-nya dulu. Yes, Kairi ini PR-nya banyak banget ya. Dia dari tadi ketempelan, terus dia harus menyelamatkan dirinya. Karena mau dicoba sama yang lain juga di skip aja. Iya. Kemarin dalam keadaan sekarang yang unggul jauh lagi. 4.500 dikantongi oleh RRQ dengan Lord yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam area teritori dari Onyx di bottom lane. Wow, dia akan menyerang di dua lane yang berbeda, Ul. Apakah ada initiate power dari seorang Dairon? Karena jujur tadi Avatar of Guardian-nya for nothing. Apakah kali ini berbeda? Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx, mereka standby dan Avatar of Guardian melakukan zoning out. Dari bottom lane team fight terjadi dan itu dia. Purify berhasil di-trigger membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka terbang dan godlike. Rosok Soje! Menari dan berdasar dengan damage yang tidak bisa dibendung. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil melakukan double kill. Tapi one last headshot pun terjadi. Sapero, on situation dan itu dia. Triple kill from Toy! Flicker agresif tapi Keyboy hanya bisa mendelay waktu saja. Mampukah Toy maju lagi ke dalam area defensif tapi sepertinya sulit kalau sendirian. Ya sulit sekali karena saya sudah akan kembali lagi ke lane of down. Tapi di mana tim RRQ memastikan kalau mereka berhasil menangkan team fight tersebut. Toy! Salah satu gold laner di bawah bayang-bayang Skylar benar-benar membuktikan kualitas permainan di dalam Royal Derby. Yes, dan membuktikan kembali untuk head to headnya di atas Sapero Om berarti. Yep. Dan itu dia tadi. Kunci dari RRQ adalah mereka berhasil untuk mendapatkan 2 best start dan ini sudah lebih dari cukup meskipun memang ada pertukaran yang dilakukan juga bagi Onyx. Semua dimulai dengan AOG yang terlepas dan betapa kumpulnya pemain-pemain dari Onyx juga sehingga memudahkan untuk masuknya Rhythm of Joy. Ya, dan juga berkumpulnya player-player dari RRQ ya yang akhirnya kena tembok juga nih dari Badang dan Flicker. Ya, maju ke depan ya Toy, Flicker ke depan, Rondo lagi ke belakang. Ya itu pas banget kayak Pierce-nya aktif ya. Aktif. Iya, Di karena basic attack terakhir. itu kayaknya udah sekitar 40 ke atas sih, 60 nggak sih? 40-an lah kalau menurut aku. Dari Sky Pisarnya jadi makanya langsung meledak tadi dari seorang Harith. Alright. Tapi ya memang Onyx masih bisa bertahan ya. Ya. Tapi masalahnya tadi targetingnya Suns juga. Selalu. Di-trigger dari Kadita, terus disambut dengan masuknya Sutsujin Om. Ya, ini kayak Rincha juga rela loh, dia rela ngebuang badan tadi. Iya, dari tadi loh. Dia ngebuang karena gak ada yang nge-trigger lagi Purify-nya. Dari tadi masalahnya Om, dari kita bahas aturan yang coba untuk masih ada Idok atau Dairon, ini selalu Rins. Yep. Karena pertukaran nih, Rins itu biasanya akan tumbang. As long Rinsnya tumbang tapi barternya 4, Gak apa-apa. 3. It's okay. Kayak tadi tuh, ya masih oke lah. Tapi golnya gak jauh-jauh banget ya, cuman memang ruginya dari Onyx adalah base start yang hilang, ini akan membuat mereka sangat-sangat sulit nanti untuk melakukan kontes di Lord yang sudah mulai agak dipok ternyata oleh Sutsujin. Oh, Lutfi nggak boleh lagi bonyok. Ingat Lutfi, ada ya Lord yang harus dia jaga. Dan jangan lupakan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka akan mendapatkan Lord dengan sangat free. Tapi itu dia, Kairi. Gagal, informasi terlihat. Ada Riz di depan sana. Sas, bahkan zoning out. Tapi Venom Extract sudah dipastikan tidak ada untuk team fight. Iya dan aware ya harusnya dari Kairi tadi bagus banget juga langsung Quad Shadow ke belakang. Iya, bagus Ditabrak. banget. Tapi dilihat berhasil ditabrak oleh sosok seorang Keyboy. Kenapa taruh Guardian for nothing kembali? Mundur ke belakang, saya flicker power defensive. Kairi dengan immortality-nya. Mencoba untuk mempertahankan tapi Sojin. Tidak ada yang bisa membendung. Sutsujin kali ini ter-take down. Tidak ada yang bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Dari kehilangannya Sutsujin. Oke. Dan bahkan kali ini unggul jumlah dari Onyx. Gap yang sempat dipegang sama RRQ sekarang udah mulai disalip bahkan. Dibayar. Dibayar secara tunai. Bahkan cashback. Cashback. Ya bukan hanya unggul jumlah ya, unggul dari ekonomi juga. Faktor yang cukup menentukan, Retribution sedang dipegang dari Onyx yang mereka akan berani untuk mendapatkan Lord ini. Keyboy gagal untuk mendapatkan face cam menuju seorang Toy. Mundur ke belakang tapi nampaknya Kairi mencoba untuk bermain dengan Ari Quad Shadow yang mereka miliki. Venom Extract. Di depan sana Idok. Menutup jalur dari seorang Sas. Dairon versus everybody. Masih coba untuk bertahan. Tapi nampaknya Kairi
gagal menggunakan retribution dan bahkan mereka hilang. Oi. Boy, fokus menuju ke arah game ini. Gak peduli apapun yang terjadi. Astaga Lutfi, damage terlalu sakit dan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka sedikit ke-delay dengan keuntungan yang mereka miliki. Iya, dan tanpa disadari ya Rins ini juga menaruh adanya Ocean Ode ke Shadow Kill di quad Shadow-nya. Iya. Tapi Lord-nya nih sudah dipegang dengan Onyx juga. Ya. Evolve loh. Ini yang paling penting adalah kata kuncinya Evolve Lord. Yang dimana Lord ini kalau dijaga secara bersamaan juga bersama dengan pemain Onyx akan menambah daya defense-nya dia. Yap, wah ini bakal terlihat ya. Walaupun sebenarnya untuk RRQ mereka masih punya outer turret loh di bawahnya juga. Ya inner middle turret juga masih full. Dan ya Onyx mereka akan mengawal dan membuat Lord-nya di slow terlebih dahulu. Betul. Better Tapi- buat di slow ya. Lagi-lagi kalau Rins, ingat ini udah kesekian kalinya dia harus udah mulai ubah target sih. Dia udah harus mulai ubah target. Jangan dia yang ngebuka badan lagi. Karena kalau dia masih ngebuka badan lagi, kemungkinan besar Onyx bisa membalikan kembali keadaan untuk game kedua kali ini. Ini pulang kak Ferry. Oke, lihat Atas ya. di depan sana. Langsung ke belakang Sas! Masih bisa selamat. Belum ada yang bisa melindungi Sas, tapi Avatar Afghanian berhasil menutup ke arah seorang Sas. Targeting utama mereka. Fokus menuju ke arah Lord. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mendapatkan PS turret dan berhasil. Susujin bakal coba di cancel. Tapi dapatnya Susujin versus everybody. Susujin can do it. Tapi dengan satu. Best turret aja udah cukup untuk seorang Susujin. Ya dan yang Oh, dapat Toy. Toy! Masih ada satu Morocco Meteor dan itu dia. Sky Pistol dan oh my god, what the epic comeback from Onyx! wow, this is the Royal Derby. Sang Raja Langit menolak tunduk satu sama keadaan kali ini. Oh my god, what the epic comeback from Onyx! The Royal Derby benar-benar mengganas. Embel Arena mana tepuk tangannya? Wah. Daya juang dari Onyx pelan-pelan.